Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pengajian pasaran bulan Ramadan, kitab Takrib, fasal syarat sah sholat. Namun sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan bacaan umul kitab. Ila hadratin Nabi Musa Sayyidina Muhammad Syekh Amir Sujab lana walahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa ansyur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun utawi kiku ana fasal suwiji wa syara'itus sholati utawi pira-pira syarat sahe salat. Wa syara'itus sholati utawi pira-pira syarat sahe salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing, ing dalem sadurunge manjing fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a ana 5 pira-pira perkara. Taharatul a'dha'i rupane sucine pira-pira nggauta, rupane sucine pira-pira nggauta, suci minal hadathi saking hadas, wan najisi lan najis, wan najisi lan najis. Lafal najis ini boleh kita baca najsi, boleh najisi, jimnya bisa dibaca sukun, juga bisa dibaca kasroh. Najisi, najisi boleh. Wasatrul aurati lan nutupi wernone aurat, wasatrul aurati lan nutupi wernone aurat, bilibasin kelawan pakaian, kelawan penganggu, kelawan pakaian tohirin kang suci. Wal wukufu lan ngadeg, wal wukufu lan ngadeg ala makanin ing atase panggonan, ala makanin ing atase panggonan tohirin kang suci apa makan. Wal ilmu lan ngaweruhi, wal ilmu lan ngaweruhi bidukhulil wakti kelawan manjinge wektune salat, bidukhulil wakti kelawan manjinge waktune salat. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat, lan madhep kiblat. Waya juzu lan wenang apa tarkul kiblati ninggal madhep ing kiblat, apa tarkul kiblati ninggal madhep ing kiblat fi halataini ing dalem tingkah loro. Fi syiddatil khaufi rupane ing dalem tingkah bangete wedi, rupane ing dalem tingkah bangete wedi. Wa fin nafilati lan ing dalem salat sunnah, lan ing dalem salat sunnah. Fis safari ing dalem lelungan, ing dalem lelungan ala rohilati ing atase dhuwure hayawan tunggangan, ing atase dhuwure hayawan tunggangan.
Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya sholat. Dalam pelaksanaan sholat ini ada yang namanya syarat, ya, ada yang namanya rukun. Jadi syarat niku hal-hal yang berkaitan dengan sahnya sholat, atau dengan bahasa lain keabsahan sholat ini tergantung pada hal-hal tersebut, tapi hal-hal ini bukanlah termasuk dari rangkaiannya sholat. Jadi ada di luar sholat, namun sholat itu bisa dikatakan sah, ya, kalau memenuhi hal-hal tadi atau persyaratan tadi. Tapi dia bukan termasuk anggota sholat, artinya tindakan yang ada dalam sholat bukan. Lah kalau rukun ini hampir sama pengertiannya dengan syarat, artinya keabsahan sholat ini tergantung adanya hal-hal tersebut, dan hal itu merupakan bagian dari rangkaian sholat. Jadi perbedaannya hanya pada kalau rukun itu merupakan bagian dari sholat, anggotanya sholat, tapi kalau syarat bukan anggota dari sholat, cuman harus ada. Nah, syarat-syarat sahnya sholat ini ada 5 macam. Nah, yang pertama, thaharatul a'dha minal hadas wan najis. Anggota tubuh harus suci dari hadas maupun najis. Jadi kesucian anggota tubuh dari hadas atau suci dari najis. Lah bahasanya di sini hadas berarti memasukkan hadas besar maupun hadas kecil, sama saja. Jadi kalau kita mau sholat, tubuh kita harus suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Misalkan kita sudah kentut atau sudah kencing atau lain-lain, itu kan namanya hadas kecil. Maka dari itu kalau nanti mau sholat harus wudhu terlebih dahulu. Nah, wudhu ini sebagai cara untuk menghilangkan hadas kecil. Atau kita punya hadas besar, misalkan saja kita sebetulnya tidak kentut, tidak kencing ataupun yang lain, tapi kita keluar mani misalkan, ya berarti kan harus sedangkan sholat itu kan harus suci dari hadas baik kecil maupun besar. Lah ini contohnya hadas besar, berarti ya harus mandi kemudian baru meneruskan yang lain dan sholat. Misalkan mandinya tadi kok menyentuh kemaluan, kan berarti membatalkan wudhu, artinya berarti harus wudhu, ya. Jadi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Juga suci dari najis yang tidak dimakfu, yang tidak bisa diampuni atau tidak bisa ditolerir, ya. Jadi ada najis, ya, suatu benda itu hukumnya najis tapi dia diampuni alias dimaafkan. Nah ini baik suci dari najis itu ada 3 macam. Ada suci tempat, ada suci pakaian, ada suci badan. Jadi badannya harus suci dari najis, pakaiannya juga suci dari najis, dan tempat yang digunakan untuk sholat juga harus suci dari najis. Jadi suci hadas dan najis. Lah najis ini mencakup suci pakaiannya, badannya, dan tempat yang digunakan untuk sholat, ya. Jadi najis yang tidak dimakfu. Lah bagaimana kalau najisnya makfu? Misalkan kalau contoh kemarin pada masalah
tempat yang terkena najis. Pada masalah najis itu kan ada contoh, misalkan semut mati, bangkai semut itu kan najis, karena hukum bangkai secara umum itu kan semuanya najis kecuali 3, yaitu ikan, belalang atau walang, dan manusia, bangkai manusia atau mayat, ya, itu suci. Selain itu najis. Berarti semut pun kalau mati najis, ya. Cuman nanti istilahnya najisnya ma'fu. Jadi kalau misalkan pakaian kita ternyata ada semut yang mati menempel di pakaian misalkan, tidak apa-apa, karena itu najisnya ma'fu, ya. Atau melekat di tubuh misalkan, atau di tempat yang kita gunakan untuk sholat. Lah, perlu digarisbawahi tentang masalah tempat yang digunakan untuk sholat. Tempat yang digunakan untuk sholat ini maksudnya adalah sebatas wilayah sholat kita itu lebar atau sepanjang apa. Kalau biasanya kan kita memakai ukuran sajadah, ya, sajadah itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, atau seukuran tubuh kita ketika sujud. Itu adalah yang dimaksud dengan tempat sholat. Jadi kalau kita sholat di musola atau masjid yang luas misalkan, ya, seperti masjid yang sering kita gunakan untuk jamaah di sekolahan, ya, di jamaah duhur, atau mungkin di sekitar rumah kita, di lingkungan kita ada musola, kita sering jamaah di situ. Yaitu dari lebarnya musola atau masjid, panjangnya itu tidak seluruhnya, tapi sebatas mana tempat yang kita gunakan untuk sholat, yaitu yang dimaksud harus suci, ya. Jadi misalkan saja ini katakanlah panjang sekian, lebar sekian adalah lokasi kita atau wilayah kita untuk melakukan sholat. Padahal ini satu ruangan ini kan lebar, kira-kira ada 5 meter misalkan, 5 meter atau 6 meter, ya. Nah ini tidak harus semuanya ini, jadi yang lingkungan kita saja. Jadi misalkan di sana, di pojok sana misalkan ada kotoran cicak misalkan, tidak masalah, sana kan bukan tempat sholat kita ada di sini. Jadi tidak apa-apa, yang penting wilayah sholat kita suci. Atau misalkan begini, ada najis, ya, sudah kering mungkin, terus kita tutupi dengan sajadah, tidak apa-apa, karena yang penting sajadah yang bagian atas ini tidak najis. Jadi yang bawahnya tidak masalah, yang penting kan ketutupan, ya. Jadi yang kita gunakan untuk sholat itu kan atas sajadah, bukan bawah sajadah. Jadi tidak apa-apa, yang penting lokasi yang kita gunakan untuk sholat suci, ya, suci dari najis. Kemudian persyaratan yang kedua adalah menutup aurat, menutup warna aurat. Bahasanya di sini menutup warna aurat kalau mampu. Bahasanya kalau mampu, artinya kalau misalkan kita tidak mampu menutup aurat karena mungkin tidak punya pakaian sama sekali, cuma tinggal satu tok misalkan saja, dan itu pun ternyata kalau kita pakai tidak mencukupi untuk menutup aurat, silakan, tidak apa-apa, karena memang punyanya yaitu, ya. Kalau ada pakaian yang lain ya kita gunakan yang bisa untuk menutup aurat, ya, yang bisa digunakan untuk menutup aurat. Lah auratnya bagaimana? Aurat laki-laki adalah ma baina surrah war rukbah, anggota tubuh antara pusar sampai lutut atau lutut sampai pusar, itu auratnya. Kalau kita bicara masalah aurat atau sahnya sholat, maka kalau misalkan kita sholat sudah menutup aurat itu sudah cukup. Tapi nanti ada juga adab dalam sholat, ya.
adab dalam sholat itu ya seharusnya atau sebaiknya menutup tidak hanya anggota yang termasuk aurat saja. Ya sama halnya dengan begini. Kita misalkan mungkin ketika di rumah nyantai cuma pakai celana kolor ya, misalkan nggak pakai baju dalam kamar, itu mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita seperti itu, cuma pakai celana kolor toh nggak pakai baju, keluar apalagi menghadap Pak Kiai atau menghadap Ustadz atau menghadap pejabat, itu kan nggak sopan ya. Sama halnya ketika kita sholat itu sama seperti kita sowan kepada Gusti Allah, bertemu dengan Gusti Allah, kok memakai pakaian yang tidak sopan, itu kan ya nggak baik ya. Maka dari itu ada adab atau tata krama yang harus kita penuhi ya. Jadi tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi juga dianjurkan memakai pakaian yang baik. Pakaian yang baik ini bisa saja pakaian yang polos, tidak banyak gambar-gambarnya, apalagi gambar yang tidak senonoh, lah itu tidak baik. Ya memang itu boleh dipakai, tapi ya jangan kalau untuk sholat. Kita ya pakai peci atau penutup kepala yang lain, misalkan kupluk, atau syukur-syukur mau pakai sorban. Itu sebagai bentuk tata krama kita, adab kita dalam sholat ya. Kalau sebatas aurat ya ma baina surrah war rukbah. Untuk auratnya perempuan adalah sekujur tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu auratnya perempuan dalam sholat ya. Jadi harus menutup sekujur tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan ya. Di sini persyaratan sholat atau sahnya sholat yang kedua adalah menutup aurat ya. Kalaupun memang misalkan tidak mampu untuk menutup aurat karena memang tidak punya pakaian atau pakaiannya hilang semua, dicuri orang misalkan, silakan sholat dengan cara telanjang ya, karena memang sudah nggak punya pakaian sama sekali, nggak ada teman yang meminjami, nggak ada teman yang memberi ya, sudah cuma yang ada misalkan pakaian yang cukup hanya untuk menutup ma baina surah wa rukbah saja. Kalau misalkan rukuk terangkat akhirnya kebuka aurate, atau ketika sujud keangkat lagi ya, dari lutut keangkat ke atas, atau udelnya melorot misalkan dari pusar melorot, ya sudah, karena memang adanya itu tidak apa-apa. Jadi untuk praktek rukuk dan sujudnya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya ya, secara sempurna. Itu kalau memang kepepet, tidak ada pakaian atau tidak punya pakaian sama sekali. Ya berarti ini kategori orang yang tidak mampu menutup aurat. Lah kalau kita rata-rata di sini di lingkungan kita kan mampu untuk menutup aurat, ya harus menutup aurat ya, dengan pakaian yang suci. Jadi pakaian yang digunakan untuk menutup aurat ini harus yang suci, seperti halnya tadi dalam persyaratan yang awal, suci pakaian dari najis atau suci dari najis dalam hal masalah pakaiannya. Nah, itu persyaratan yang kedua. Tapi kalau kita bicara masalah aurat, ini sebetulnya menutup aurat tidak hanya dalam sholat saja. Dalam kehidupan sehari-hari di luar sholat, ini pun kita tetap harus menutup aurat. Seperti tadi dijelaskan bahwa auratnya laki-laki adalah ma baina surrah wa rukbah, anggota tubuh antara pusar sampai lutut, atau kita balik dari lutut sampai pusar. Ini sebaiknya teman-teman ya, apalagi sudah tingkatan MTS atau SMP ya, belajar untuk menutup aurat ya. Seringkali saya lihat mungkin ketika di sekolahan
memakai celana, pakai baju rapi, pakai peci, tapi setelah pulang kok pakainya celana pendek. Lah ini kan kurang etis ya, artinya di situ tidak menutup aurat. Ya tetaplah lestarikan, misalkan tidak pakai celana ya pakai sarung ya, supaya bisa menutup aurat. Jadi menutup aurat ini tidak hanya pada saat kita melaksanakan sholat saja, namun di luar itu pun ya kita tetap harus menutup aurat, entah itu laki-laki maupun perempuan. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah berdiri pada tempat yang suci. Nah ini hampir sama dengan tadi persyaratan awal, yaitu suci dari najis. Suci dari najis itu kan mencakup suci badan, pakaian, dan tempat. Nah ini tempat yang digunakan untuk sholat ini harus tempat yang suci. Jadi kita nanti ketika sholat berdiri di atau mengambil tempat yang suci. Nah, maka dari itu kalau misalkan kita sholat ya, di tempat sholat kita ada najis, itu enggak sah sholatnya. Atau begini, misalkan yang kita buat sholat enggak masalah, suci, tapi sebelahnya misalkan sebelahnya ada najis, dan kalau kita bergerak pakaian kita mungkin karena pakaiannya kedodoran atau bagaimana, kelonggaran, atau kita pakai sorban yang punya buntut panjang misalkan, itu kalau kita bergerak entah itu ruku, sujud ataupun yang lain, ternyata pakaian kita menempel pada najis tersebut, ya maka sholatnya tidak sah ya. Jadi harus suci pakaian dan suci tempat. Jadi misalnya kasusnya seperti itu. Kemudian yang keempat, warabi'u al-ilmu bidukhulil waqti. Yang keempat adalah mengetahui tentang masuknya waktu sholat, bahwa ini sudah masuk waktu sholat ya. Baik pengetahuan itu hanya sebatas persangkaan kuat saja, atau ini kira-kira wis masuk waktu sholat ini, hampir mendekati yakin tapi belum yakin ya. Tapi lebih cenderung bahwa apa yang kita amati, apa yang kita lihat tanda-tandanya ini sudah memasuki waktu sholat. Misalkan seperti sekarang, misalkan waktu sholat isya misalkan, oh ini kayaknya sudah masuk waktu isya ini, dengan tanda-tanda seperti ini. Walaupun kita belum yakin, boleh melakukan sholat. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, sudah masuk apa belum ya, masuk apa belum ya, jangan sholat, karena itu berarti belum memenuhi syarat. Tapi kalau sudah jelas, sudah yakin atau mendekati yakin bahwa ini sudah masuk waktunya sholat, contohnya misalkan sholat isya, maka itu kalau kita sholat isya, sholatnya sah. Karena apa? Kita sudah mengetahui tentang waktunya sholat, bahwa ini sholat sudah masuk. Yang terakhir, yang kelima, menghadap ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah ya. Jadi kita dalam sholat ini harus menghadap ke arah kiblat. Jadi kok misalkan kita sholat di masjid ya, di masjid ini kan sudah jelas arah kiblatnya mana, kita sholatnya kok menghadap ke arah madrasah misalnya ya, berarti itu kan tidak menghadap kiblat, karena kiblatnya ke arah ngulon, ke barat. Sedangkan madrasah, tempat sekolah kita itu kan ada di utara, ono neng lor ya, berarti kalau kita menghadapnya ke arah utara berarti kan salah, tidak menghadap ke kiblat. Jadi seharusnya menghadap ke arah barat. Jadi syarat yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Yang dianggap dalam atau yang diperhitungkan dalam masalah menghadap kiblat ini adalah dari dada ke bawah ya. Jadi kalau misalkan saja
wajah atau muka ini tidak menghadap kiblat tidak apa-apa, tapi makruh ya. Karena itu nanti cenderung ke dolanan, main-main, sholatnya mangle tolah-toleh dan akhirnya menghilangkan kekhusyuan sholat. Padahal sholat itu intinya pada khusyuk. Kalau kita bisa khusyuk, bagaimana caranya? Di antaranya wajahnya juga fokus menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah tempat sujud, bukan menghadap ke arah yang lain. Jadi yang dianggap sebagai sah atau tidaknya menghadap kiblat itu adalah dada, ya, dada. Jadi kalau muka atau wajah tidak, cuman sebagai langkah untuk meraih kehusuan atau supaya sholatnya bisa sempurna, wajahnya menghadap ke kiblat atau menghadap ke tempat sujud, jangan menghadap ke yang lain karena itu cenderung nanti kemungkinan dolanan atau menghilangkan rasa khusyuk, dolanan atau guyon, nanti akhirnya malah membatalkan sholat. Kemudian wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini fi syiddatil khauf wa fi nafilati fi safari ala rohilah. Dari keterangan syarat yang kelima adalah menghadap ke kiblat, ini ada penjelasan pengecualian. Jadi ada macam sholat yang di situ boleh tidak menghadap kiblat. Jadi seharusnya sholat itu kan menghadap kiblat. Kalau tidak maka tidak sah. Hukum asalnya seperti itu. Namun di sini ada permasalahan bahwa sholatnya itu boleh tidak menghadap kiblat dan hukumnya tetap sah. Nah itu terjadi hanya pada dua macam, yaitu pertama pada sholat ketika keadaannya sangat genting atau syiddatil khauf, ya, syiddatil khauf atau keadaan yang genting. Di sini terjadi pada saat peperangan biasanya. Pada peperangan menghadapi orang kafir. Di situ nanti ada permasalahan, kita perang fisik dengan orang kafir, ya, karena mengkhawatirkan, ya, kalau sampai kita harus menghadap kiblat, bisa-bisa nanti diterkam atau ditusuk oleh musuh, dibunuh oleh musuh. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, artinya kita tetap bisa membela diri, maka sholatnya boleh tidak menghadap kiblat searah manapun, ke arah manapun boleh, ya. Jadi bahkan malah tidak hanya boleh tidak menghadap kiblat saja, bahkan bergerak sebanyak apapun boleh, ya. Kalau pada waktu biasa, waktu keadaan masih aman, ini kita kan nggak boleh meninggalkan kiblat, ya. Artinya kalau kita tidak menghadap kiblat, sholatnya batal atau tidak sah. Atau kita bergerak terlalu banyak, itu juga bisa membatalkan sholat. Namun ketika kasus seperti ini, kita boleh bergerak banyak, artinya gerakan itu tidak sampai membatalkan sholat, bahkan tidak harus menghadap kiblat. Jadi ke arah manapun terserah. Yang kedua, pada sholat sunnah, ya, perlu ditekankan sholat sunnah di waktu kita masih bepergian di atas kendaraan. Jadi kebolehan kita untuk tidak menghadap kiblat itu terjadi pada sholat sunnah di saat bepergian di atas kendaraan, entah itu bis, mobil, atau mungkin kendaraan berupa hewan, misalkan naik kuda atau naik sapi, ya, atau naik delman misalkan, atau naik kendaraan-kendaraan yang lain. Itu boleh untuk tidak menghadap ke arah kiblat kalau sholatnya sholat sunnah. Jadi kalau kita masih bepergian silakan bagi orang musafir, orang yang bepergian, dengan catatan bepergiannya itu sifatnya adalah mubah, bukan bepergian yang maksiat atau yang haram. Bepergian yang maksiat seperti apa? Misalkan kita pergi karena untuk
mencuri, kita pergi untuk merampok misalkan, kita pergi untuk berjudi, itu tidak boleh. Tapi kalau kita misalkan bepergian yang mubah, contohnya bahasa mubah ini kan berarti nanti memasukkan wajib, sunnah, ataupun mubah itu sendiri. Seperti wajib misalkan kita pergi ke lain daerah untuk membayar atau nyaur utang, itu wajib ya. Atau sunnah misalkan kita pergi untuk nyambung sanak silaturahim ya. Atau mubah misalkan kita pergi untuk tamasya refreshing, itu boleh ya. Sholat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat kalau sholatnya sholat sunnah. Lah kalau sholat fardu bagaimana? Ada tata cara tersendiri, yaitu ada keringanan atau rukhsah yang dinamakan dengan jamak ataupun dengan qashar atau jamak qashar. Jadi ada masalah sendiri, ada rukhsah sendiri ya. Itu permasalahan seputar syarat sahnya sholat dan hal-hal yang atau keadaan-keadaan yang memperbolehkan kita untuk tidak menghadap ke arah kiblat, yang pada dasarnya menghadap kiblat merupakan salah satu dari syarat sahnya sholat ya. Jadi untuk teman-teman diharapkan tetap mengikuti pasaran sampai selesai nanti, dan diharapkan pula untuk belajar memenuhi makna ya, bisa diputar kembali, bisa diulang kembali supaya kita terlatih dalam ngapsai atau maknani kitab ya. Jadi tidak sekedar melihat tapi juga menulis bagaimana cara menulis pegon, nulis makna ya. Kurang lebihnya untuk fasal selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dulu pertemuan pada kali ini. Apabila ada kesalahan atau khilafan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.